Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Amarullah dengan anggota kelompok saya yaitu M. Rashid Ridho. Pertama-tama kita atur network pada masing-masing perangkat yaitu dengan rincian sebagai berikut. Bisa kita lihat pada setelah kita atur network pada masing-masing perangkat, lalu kita konekkan pada wifi daripada HP kita. Lalu kita masuk pada Winbox. Setelah masuk Winbox, kita masuk IP, masuk DHCP client, tambahkan pakai menggunakan header 1, apply, lalu OK. Setelah itu kita masuk pada IP, address, tambahkan IP, yaitu dengan rincian header 2 dengan IP 192.168.1.1/24. Apply lalu OK. Lalu tambahkan IP yang kedua yaitu header 3 dengan IP 10.10.2.1/26. Apply lagi lalu OK. IP yang terakhir yaitu pada header 4 dengan IP 10.10.2.129/25. Apply lalu OK. Setelah selesai mengatur IP address, kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu masuk pada IP DHCP server. Lalu kita klik pada DHCP setup, pilih header 3, next. Setelah menjumpai seperti file di atas, lalu kita gantikan pada 62, kita ganti dengan 52, lalu next. Lalu kita tambahkan DNS server yaitu 8.8.8.8, lalu tambahkan lagi 10.10.2.1. Setelah itu kita next. Kita tambahkan lagi DHCP setup, kali ini untuk header 4. Next lagi dan next. Setelah itu kita ganti 254 menjadi 230. Lalu kita next. Setelah itu kita ubah DNS server yang paling bawah itu menjadi 129. Lalu kita next lagi. Lalu next lagi. Setelah itu kita masuk pada konfigurasi IP. Kita klik pada firewall. Lalu kita klik hotspot setup. Kita pilih header 4. Lalu next. Untuk DNS server kita menggunakan 192.168.1.43.1. Lalu kita tambahkan yaitu 8.8.8. Kita tambahkan lagi 10.10.2.129. Lalu kita next. DNS name kita menggunakan www.ukktKJ.com. Lalu kita next saja. Untuk password for the user itu kita menggunakan 123. Lalu kita next dan OK. Setelah itu kita masuk pada IP firewall, kita ubah menjadi NAT. Jadi kita tambahkan dengan general change sebagai SRC NAT out interface menggunakan header 1 action masquerade. Lalu kita apply lalu OK. Setelah itu kita masuk pada QW dengan simbol QW, kita tambahkan, kita ubah target menjadi header 3 dengan max limit kita ubah menjadi 256k. Untuk yang upload dan untuk yang download juga sama 256k. Kita apply lalu OK. Setelah itu kita tambahkan QW list lagi. Kita gunakan yang header 4. Targetnya kita gunakan header 4 dengan maksimal limit untuk upload 128k dan maksimal limit untuk download itu sama 128k. Kita apply lalu OK. Setelah selesai kita mengatur QW list, lalu kita masuk kepada client 1 dan 2 untuk mengecek IP apakah IP sudah masuk atau belum. Kita cari pada CMD dengan perintah ipconfig lalu enter.
Jika IP sudah keluar, di situ akan tertera IP sudah keluar. Untuk yang klien 2 pun sama, kita cari pada cmd, lalu kita ketikkan IP config, lalu kita enter. Ya, kedua klien sudah memiliki IP masing-masing. Setelah selesai, untuk klien 2 kita bukakan Chrome, lalu kita ketikkan DNS name yang kita buat tadi di awal di Chrome tersebut, yaitu www.okktkc.com, lalu kita enter dan tunggu prosesnya. Untuk login menggunakan admin dan password menggunakan 123, lalu kita OK saja. Setelah OK akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita beralih lagi kepada klien 1, kita masuk pada cmd, lalu kita ping google.com dan enter. Kita tunggu prosesnya, lalu dengan hasil seperti berikut. Masih pada PC pada klien 1, kita ping 10.10.2.1 dengan hasil sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya, kita ping 10.10.2.129, lalu di enter dan akan keluar hasil sebagai berikut. Jika hasilnya TTL, maka konfigurasi bisa dipastikan benar. Lalu kita pingkan 10.10.2.230 dan hasil harus TTL. Untuk selanjutnya kita ping 192.168.1.1 dan hasil juga harus TTL. Beralih pada klien 2, kita juga tes koneksi, yaitu ping google.com. Setelah kita tes untuk google.com, lalu kita tes untuk IP 10.10.2.1 dengan perintah ping 10.10.2.1 dan hasil harus TTL. Untuk yang selanjutnya kita tes untuk IP 10.10.2.129, hasil pun juga harus TTL. Lalu kita teskan juga untuk IP yang 192.168.1.1, enter, dan hasil pun harus TTL. Setelah semua klien kita koneksikan dan terkoneksi, maka kita masuk pada Debian. Untuk pertama kita masukkan IP dengan perintah nano/etc/network/interface, lalu kita enter saja. Lalu akan muncul tampilan seperti di atas. Kita ganti addressnya menjadi 192.168.1.100, lalu kita tambahkan network, yaitu 192.168.1.0, dan kita tambahkan gateway, yaitu 192.168.1.1. lalu kita save konfigurasi dengan Ctrl X, yes, lalu enter. Kita restart konfigurasi dengan perintah service networking restart, lalu kita enter dan tunggu prosesnya. Setelah selesai prosesnya, kita tambahkan cd dengan perintah apt cd-room add, lalu kita enter. Setelah muncul tampilan seperti di atas, maka kita tambahkan cd dengan masuk pada device, optical drive, dan tambahkan Debian DVD2 ISO. Saat ditambahkan, lalu enter dan tunggu prosesnya.
Lalu kita update sistem operasi Debian dengan perintah apt get update. Enter. Setelah selesai mengupdate, maka kita masukkan perintah apt get install apache 2 phpMyAdmin mysql strip server spasi main y, lalu enter. Setelah prosesnya terhenti, itu ada perintah untuk memasukkan DVD binary 1. Maka kita masuk kepada device optical drive dan tambahkan untuk DVD 1, lalu force in mode, lalu di enter. Lalu akan muncul tampilan seperti di dalam video. Sesuai yang ada di video. Create user admin at localhost identified by 123 titik koma. Setelah selesai, lalu kita enter saja. Setelah itu masukkan perintah lagi sesuai yang ada di video. Grant all privilege on to admin at localhost with grant option, lalu enter. Setelah selesai, kita exit dengan perintah exit. Setelah itu masuk lagi pada klien 1, lalu kita tes pada command prompt dengan perintah ping 192.168.1.100, lalu enter. Jika sudah dengan hasil TTL seperti ini, maka kita masuk pada Chrome dan kita ketikkan IP yang baru saja kita tes, yaitu 192.168.1.100. Lalu kita search, maka akan muncul tampilan seperti di dalam video. Lalu kita klik new tab, kita ketikkan IP yaitu 192.168.1.100, tapi kita tambahkan dengan tulisan /phpMyAdmin/, lalu kita search lagi, maka akan muncul tampilan seperti yang ada dalam video. Setelah itu kita masuk dengan username admin dan password 123, lalu klik go.
Setelah itu kita buat database untuk create database dengan nama databasenya yaitu WordPress. Lalu kita klik create dan tunggu. Setelah selesai, kita masuk lagi kepada Debian. Lalu kita masukkan perintah apt get install proftpd spasi -y, lalu enter. Lalu kita tambahkan user pada Debian yaitu dengan perintah add user hello. Lalu kita enter. Untuk password kita masukkan 123 dan untuk itu bawahnya juga 123. Lalu enter terus sampai ketemu information correct. Kita ketikkan y lalu setelah itu kita masuk untuk pengaturan proftpd dengan perintah nano spasi /etc/proftpd/proftpd.conf lalu enter. Lalu kita buka akses untuk default root dengan menghapus pagar pada default root. Lalu kita juga akan menghapus tanda pagar pada Anonymous FTP sampai kepada Anonymous yang paling bawah. Lalu kita simpan konfigurasi dengan Ctrl X, lalu enter dan enter kembali. Setelah itu kita restart konfigurasi dengan perintah service proftpd restart dan enter, tunggu prosesnya. Setelah selesai merestart proftpd, maka kita masuk ke client 1 dan kita buka FileZilla. Karena FileZilla tidak bisa dibuka, maka kita menggunakan WinSCP. Lalu oke. Untuk loginnya kita menggunakan hostname yaitu menggunakan IP yaitu 192.168.1.100. Untuk file protokol menggunakan FTP dan port number 21. Username kita menggunakan halo sesuai user yang kita buat tadi dan password sesuai yang kita buat tadi yaitu 123. Lalu klik login dan tunggu beberapa saat. Lalu kita transferkan file WordPress menggunakan WinSCP klien pada laptop dengan adapter Debian host client.
Setelah selesai, kita lanjutkan lagi untuk konfigurasi pada Debian, yaitu kita masuk ke directory WordPress yang tadi sudah dibuat dengan perintah seperti yang ada di dalam video. Lalu kita akan mengecek pada default conf dengan perintah seperti yang ada di dalam video. Jika pada dokumen root sudah tertera seperti di dalam video, maka kita save saja konfigurasinya dan menekan Ctrl X lalu enter. Lalu di sini kita edit database name-nya WordPress seperti yang tadi kita sudah buat. Setelah selesai mengedit, jangan lupa di save dengan Ctrl X lalu enter, yes, dan enter kembali. Setelahnya kita restart konfigurasi dengan perintah service apache 2 restart lalu enter. Lalu kita masuk pada Google lagi, pada klien. Setelah itu kita ketikkan 192.168.1.100 lalu enter. Kita refresh saja Google-nya seperti akan muncul tampilan seperti di dalam video. Masukkan site title yaitu UKK paket 3. Untuk username kita gunakan nama kelompok yaitu saya Rizky dan dengan Rashid. Untuk password kita buat sendiri. Lalu kita tambahkan email dan lalu kita klik install WordPress. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di dalam video. Lalu kita login menggunakan akun yang telah kita buat tadi dan kita masukkan nama Rizky dengan Rashid dan password sesuai yang kita buat tadi. Lalu kita klik login.
search. Di sini kita tab, kita search IP192.168. Lalu kita masuk kepada tab baru di Google dengan perintah 192.168.1.100/wordpress/ dan akan muncul tampilan seperti pada video. Search IP192.168.1.100/wordpress-nya, dan ini tampilan WordPress-nya. Sekarang Lalu kita kembali ke Debian untuk mengedit tampilan. Kita konfigurasikan seperti yang ada di dalam video. kita ketikkan jamu 777 wp strip content, kita enter. Sekarang kita ke PC 1, kita tab. Di sini kita ketikkan IP192.168.1.100/wordpress/wp/content. Lalu kita tambahkan page, pilih alt page. Setelah muncul tampilan seperti di video, kita edit title sesuai kemauan kita. Pakai IG dan start working article atau post blog. Saya ketikkan di sini, kami ketikkan SMK Negeri 1 Bumi. Kita save. Lalu kita lihat hasil editan title tadi pada praktik AIJ. Kita klik saja. Kita klik di sini praktik AIJ. Maka akan muncul title seperti yang kita edit tadi. Dan di sini kita ketikkan praktik AIJ. Kita di sini akan mengecek apakah sudah berhasil apa belum. Di sini kita search praktik AIJ. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.